Di video kali ini, kita akan membahas 10 poin pernyataan mitos fakta masalah ukuran panjang penis pria. Karena sampai sekarang sering masih ada kesalahpahaman tentang masalah panjang penis pria di masyarakat. Oleh karena itu, kita akan membahasnya satu demi satu. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, pekerjaan saya setiap harinya itu adalah mengukur panjang penis pria. Tidak bisa dipungkiri ada banyak ya mitos-mitos masalah ukuran penis pria. Oleh karena itu, kita akan membahasnya. Jadi nanti cara kerjanya, kameramen saya akan membacakan poin pernyataannya dan saya akan bilang ini mitos atau fakta, juga bagaimana penjelasan ilmiahnya. Poin pernyataan yang pertama, silahkan. Orang kurus penis panjang, orang gemuk penis pendek. Baik, orang kurus penisnya akan panjang dan orang gemuk itu penisnya pendek. Ini adalah sebuah mitos. Jadi tidak ada hubungannya ya antara berat badan dengan panjang penis seseorang. Sangat mungkin pada orang yang kurus ternyata dia mengalami gangguan panjang penis. Misalnya pada orang yang kurus tersebut dia ada faktor genetik yang mengalami gangguan, atau dia mungkin ada faktor hormon yang menyebabkan panjang penisnya terhambat sehingga dia mengidap kondisi medis yaitu adalah mikropenis alias penis yang terlalu pendek. Banyak juga ya yang beranggapan kalau pria gemuk itu penisnya pasti kecil, padahal belum tentu. Memang sih pada pria-pria yang gemuk seringkali mereka mengalami penisnya itu kelihatan kecil. Hal ini dikarenakan pada pria gemuk dia ada banyak lemaknya, terutama di daerah lipatan paha dan di daerah kelaminnya, sehingga membuat penisnya itu terkubur masuk ke dalam. Kondisi ini disebut dengan barit penis atau penis yang masuk ke dalam. Pada orang-orang gemuk yang mengalami kondisi barit penis, belum tentu panjang penisnya itu kecil. Bisa saja sebetulnya panjang penisnya normal, hanya saja karena ada banyak lemak di daerah pahanya, ini mengakibatkan penisnya terlihat lebih kecil. Jadi untuk panjang penis sendiri, kita tidak bisa memastikan cukup dari berat badan saja. Tetap perlu kita ukur secara langsung dan ada banyak faktor yang mempengaruhi. Itulah mengapa sangat penting pada pria, terlepas dari kondisi berat badannya, mau dia gemuk, mau dia kurus, dia harus bisa mengukur panjang penisnya secara berkala untuk bisa tahu apakah penisnya sudah normal atau tidak. Kalau udah normal, nggak ada masalah. Tapi kalau terlalu pendek, jangan-jangan ini merupakan kondisi mikropenis dan perlu untuk mendapatkan terapi. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke poin pernyataan kedua. Silakan. Ras mempengaruhi ukuran penis. Baik, ras mempengaruhi ukuran penis pria. Ini merupakan sebuah fakta. Jadi ada banyak faktor ya yang mempengaruhi panjang penis. Tadi saya sebutkan ada genetik, juga hormonnya. Selanjutnya juga ada faktor dari ras. Makanya pada orang-orang dengan ras tertentu, biasanya dia akan memiliki penis yang lebih panjang dibandingkan ras yang lainnya. Kabar buruknya, ras Asia sendiri merupakan salah satu ras yang memiliki panjang penis terpendek dibandingkan ras dari benua-benua lainnya. Itulah alasannya kenapa banyak pria Asia yang sering minder ya ketika menyaksikan pada pria-pria yang dari ras luar kok penisnya panjang sementara penis saya pendek. Jawabannya ya karena faktor ras tadi yang memang mengatur panjang penisnya. Tadi kita berbicara masalah ras dalam konteks benua. Nah, tetapi di dalam benua itu juga ada negara-negara dan sangat mungkin ada perbedaan di dalam negara satu dengan negara lainnya. Negara Indonesia sendiri ya ada data yang menyebutkan kalau panjang penis saat ereksi itu adalah rata-rata sebesar 11,76 cm. Apakah ini panjang atau tidak? Sebenarnya nggak juga, karena ada data yang menunjukkan kalau 11,76 cm milik orang Indonesia ini masuk ke dalam 10 besar penis terpendek dari seluruh dunia ya. Jadi kalau diurutkan, ternyata orang Indonesia menempati posisi ke-10 terbuncit untuk masalah panjang penis terpendek. Tetapi tetap tenang ya, meskipun penis kita masuk ke dalam rata-rata terpendek, pada prinsipnya ukuran tersebut sudah cukup baik dan bisa memuaskan pasangan. Sekarang kita akan lanjut lagi ke poin pernyataan ketiga. Orang berotot besar penisnya akan mengecil. Orang berotot penisnya akan mengecil. Ini adalah sebuah mitos. Jadi saya nggak tahu ya asal gosipnya ini dari mana. Banyak yang bilang kalau kita itu membesarkan otot, nanti penisnya akan semakin kecil. Hal ini sudah dapat dipastikan sangat-sangat keliru. Tidak ada bukti yang menunjukkan kalau orang yang berotot penisnya akan mengecil. Faktanya, rajin berolahraga justru memiliki peran yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, terutama
fungsi reproduksi. Kalau pada orang-orang yang rajin olahraga, selain ototnya membesar, dia juga akan menjaga hormon testosteronnya lebih optimal. Sehingga pada pria tersebut, dia memiliki kemampuan ereksi yang lebih baik, ejakulasi yang jauh lebih lama, dan juga spermanya yang kualitasnya akan lebih tinggi dibandingkan orang yang malas olahraga. Tetapi ada satu hal yang perlu untuk diwaspadai. Hati-hati ya kalau misalnya ada orang yang ototnya besar dikarenakan sering suntik steroid sembarangan. Pada penyuntikan steroid secara sembarangan, salah satu dampak buruknya adalah dapat membuat pengecilan pada buah zakar pria. Sehingga pada pria-pria tersebut, dia rentan terjadi gangguan kesuburan, juga hormon di tubuhnya menjadi berantakan. Sehingga idealnya kita harus olahraga rutin tanpa perlu menggunakan suntikan secara sembarangan. Oke, itu tadi poin pernyataan ketiga. Sekarang poin yang keempat, silakan. Penis semakin panjang akan membuat wanita mudah puas. Oke, penis panjang akan membuat wanita mudah puas. Ini merupakan sebuah mitos, tapi saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Mungkin kita pernah dengar istilah size doesn't matter. Sebetulnya hal ini kurang tepat, karena sebetulnya size dari penis itu matter juga loh, penting. Asalkan penisnya normal. Ketika penisnya sudah mencapai panjang yang normal, barulah ungkapan tersebut betul, size doesn't matter. Pada prinsipnya ya, selama panjang penis kita normal, di mana orang Indonesia, panjang penis diregangkannya rata-rata itu 10 cm. Itu sudah sangat cukup sekali bisa membahagiakan pasangan dan membuat fungsi seksual yang baik. Berbanding terbalik ya, kalau misalnya ada pria yang dia mengidap kondisi mikropenis, di mana mikropenis atau penis kecil pada usia dewasa ini ditegakkan kalau misalnya ya, penisnya diregangkan, ditemukan panjang penisnya kurang dari 7,5 cm. Kalau kondisi mikropenis ini biasanya ada gangguan hormon dan juga panjang yang tidak optimal, maka tentu pada pria yang mengidap kondisi ini, dia bisa mengakibatkan gangguan saat berhubungan seksual dengan pasangan. Sehingga pada pria-pria yang mengidap kondisi tersebut, sangat penting untuk mendapatkan terapi pemanjangan penis supaya penisnya dapat normal. Lalu pertanyaan lebih lanjutnya, kalau misalnya ya penis kita udah normal, apakah kalau misalnya semakin panjang lagi, lebih panjang dari sebelumnya, itu akan menjamin kepuasan dari wanita dan juga pasangan? Jawabannya adalah belum tentu. Secara data sendiri menunjukkan ya, panjang rata-rata dari vagina wanita itu adalah sekitar 9,1 cm. Dan untuk zona sensitif wanita itu letaknya di sepertiga bagian luar vagina. Jadi gak perlu yang harus dalam-dalam banget. G-spot sendiri yang merupakan salah satu zona sensitif wanita, lokasinya itu berada kira-kira 5-8 cm dari vagina bagian atas dari luar ya. Jadi dia letaknya itu nggak perlu di dalam untuk bisa merangsang sampai G-spot. Kita cuma 5 cm sampai 8 cm udah ketemu G-spot, titik sensitif pada wanita. Tentu kalau kita bisa memberikan rangsangan yang baik terutama di zona sensitif, maka ini sudah bisa membuat wanita menjadi puas dan mencapai orgasme yang optimal. Atas dasar inilah, saya sebetulnya tidak menyarankan ya tindakan pemanjangan penis dalam bentuk apapun kalau misalnya panjang penis prianya sudah normal dan fungsi hormonnya sudah baik. Lanjut lagi sekarang pernyataan yang kelima. Silakan Bapak kameramen. Suntik penis bisa membuat besar. Suntik penis bisa membuat besar. Baik, suntik penis bisa membuat besar ini adalah sebuah fakta, tetapi adalah fakta yang ironis. Kalau ditanya apakah betul suntik penis itu bisa membuat penis semakin besar, jawabannya ya betul-betul aja, tetapi besar yang tidak sehat. Saya beberapa kali menemui ada pria yang datang konsultasi ke saya di mana mereka pernah menjalani terapi suntikan penis di pengobatan alternatif. Ketika saya periksa, saya temukan kalau batang penisnya itu disuntikkan semacam minyak. Minyaknya ini kayak minyak silikon atau minyak parafin yang akan membuat penisnya menjadi semacam membesar. Betul penisnya besar, tetapi yang terjadi adalah kesehatannya juga terganggu. Pria-pria yang disuntikan minyak tersebut dalam jangka waktu lama akan menimbulkan reaksi radang, juga infeksi di penisnya sehingga membuat penisnya terasa nyeri terutama saat sedang mengalami ereksi. Alhasil, pada pria-pria yang menjalani suntikan minyak tidak sehat itu, mereka harus menjalani pembedahan untuk membuang minyak yang tadinya di dalam penis. Karena kalau dibiarkan bisa menimbulkan bahaya yang serius di tubuhnya dan infeksinya dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya hindari penyuntikan penis terutama menggunakan minyak-minyak yang tidak sehat atau prosedur tindakan yang tidak sesuai medis karena berbahaya bagi kesehatan kita para pria. Sekarang kita lanjut lagi ya untuk poin pernyataan yang keenam. Silahkan Bapak kameramen. Memijat penis bisa membuat semakin panjang. Oke, pijat penis bikin semakin panjang. Ini adalah sebuah mitos.
Jadi ya kalau kita berbicara salah satu terapi pengobatan alternatif untuk memperpanjang penis yang tersering digunakan itu adalah dengan metode pijat memijat. Tetapi sampai sekarang belum ada bukti ilmiah kalau kita memijat penis itu bisa membuat penisnya akan semakin panjang. Salah satu istilah yang populer di internet itu ada namanya teknik jelking ya. Teknik jelking itu artinya adalah kita memijat penis dari pangkal hingga ke ujung kayak diurut secara bertahap. Itu tujuannya supaya darahnya lebih lancar lagi karena katanya bisa memperpanjang penis. Tetapi tidak ada penelitian yang mendukung kalau jelking ini bisa membuat penis lebih panjang. Bahkan ya kalau kita mengurutnya terlalu berlebihan atau kita menggunakan zat-zat yang dapat merusak penis, hal ini dapat menimbulkan keluhan iritasi pada kulit penis. Saya sering nemuin ada pria yang melakukan pijat penis, mereka direndam menggunakan teh basi, dan ada pula yang mereka itu menggunakan semacam minyak-minyak. Padahal itu tadi tidak akan bisa membantu untuk penisnya lebih panjang, justru dapat menimbulkan keluhan pada kulit penis pria tersebut. Karena resiko bahayanya lebih besar dibandingkan manfaatnya, tindakan pijat memijat penis tidak saya sarankan, apalagi kalau kita berharap penisnya akan semakin memanjang. Baik, itu tadi poin pernyataan yang ke-6. Sekarang kita lanjut lagi ke poin pernyataan ke-7. Silakan Bapak Kameramen. Penis usia dewasa bisa diperpanjang. Oke, penis usia dewasa bisa diperpanjang. Ini merupakan sebuah fakta, kabar baik untuk para pria ya pastinya. Penis pria dapat diperpanjang, salah satunya yang sering saya kerjakan itu adalah dengan mekanisme pemberian hormon. Tetapi yang perlu digarisbawahi, penis pria dewasa bisa memanjang hanya pada kondisi pria-pria yang mengidap mikropenis alias penis terlalu pendek dan memang mengidap adanya gangguan hormon. Kondisi mikropenis tadi sesuai yang saya sebutkan di awal itu adalah apabila saat pria dewasa diregangkan penisnya ditemukan panjang penisnya kurang dari 7,5 cm. Faktor usia sebetulnya sangat memengaruhi bagaimana tingkat keberhasilan pemberian hormon untuk pemanjangan penis pria. Kalau misalnya pria tersebut datang pada masa kecil, anak-anak, pemberian terapi hormon pada kasus mikropenis itu efeknya sangat bagus sekali dan pemanjangannya dapat tercapai lebih optimal. Semakin pria tersebut usianya lebih lanjut, kondisi mikropenis ini kalau dibiarkan lebih lama, responnya biasanya tidak begitu signifikan dibandingkan kalau dia masih usia anak-anak. Makanya sangat penting sebetulnya kita itu mengukur panjang penis berdasarkan usia, terutama kalau kita yang sudah punya anak ya, anak laki-laki. Itu harus dimonitor berapa panjang penisnya. Terkait berapa sih panjang penis pria anak-anak mulai dari dia lahir sampai dia dewasa, ada tabelnya khusus ya. Di sini saya akan tampilkan langsung usia dan panjang penis normalnya. Jadi kalau kita lihat di sini sebelah kiri ini ada yang namanya usia. Jadi dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu dalam satuan tahun, dan di sebelahnya itu adalah range panjang penis normal dalam hitungan sentimeter ya. Cara mengukurnya sama, tetap kita regangkan dari pangkal penis hingga ujung kepala penis. Kalau misalnya ditemukan panjangnya di bawah dari ini, itu menunjukkan dia mengidap kondisi mikropenis dan sangat memerlukan terapi pemberian hormon supaya panjang penisnya dapat normal. Sekarang gimana dengan pria yang usia dewasa tetapi mereka mengidap kondisi mikropenis? Saya sendiri beberapa kali menerapi pria, ada yang usia 20 tahun, ada yang usia 25 tahun, ada yang 27 tahun, ditemukan panjang penisnya ketika saya regangkan ada yang 6 cm, ada yang 6,5 cm, ada pula yang 5 cm ya. Saya coba lakukan pemeriksaan hormon terlebih dahulu, ditemukan kalau hormonnya ini mengalami gangguan, agak rendah ya. Lalu saya berikanlah terapi pemberian hormon dengan harapan dapat memperbaiki panjang penisnya. Ditemukan pada penis pria tersebut, meskipun usianya dewasa, kisaran 20-an, masih dapat memanjang. Ada yang dapat memanjangnya 2 cm lebih, jadi yang dari awalnya 5 cm sampai ke 7 cm. Tetapi ada pula yang memanjangnya nggak gitu optimal, nambahnya cuma kisaran 1,5 cm. Awalnya 6, setelah terapi justru paling panjangnya itu 7,5 cm. Ya karena faktor usia tadi salah satunya. Biasanya saya akan monitor berapa nih panjang penis yang dapat dipanjangkan dengan pemberian hormon. Kalau udah tercapai panjang maksimalnya, pemberian hormon ini bisa kita stop tanpa perlu untuk dilanjutkan. Ada pula ya laporan lain dari sejawat saya, dokter andrologi di kota lain. Dia pernah menangani pria usia 39 tahun dengan kondisi mikropenis dan ditemukan hormonnya mengalami gangguan, bahkan dia tidak
tidak mengalami pubertas yang optimal sejak masih kecil. Diberikanlah pemberian terapi hormon, kemudian dievaluasi. Ditemukan kalau penis pria tersebut masih dapat memanjang, padahal usianya 39 tahun. Hal ini menunjukkan ya kalau tidak ada kata terlambat untuk terapi hormon pada pria-pria yang mengidap kondisi mikropenis. Perlu untuk diingat ya, pemanjangan penis menggunakan hormon hanya bisa dilakukan pada pria-pria yang mengidap kondisi mikropenis dan adanya gangguan hormon. Kalau panjang penisnya udah normal dan hormonnya baik, maka pemberian hormon ini tidak akan bisa memperpanjang penis. Makanya biasanya akan dicek dulu. Kalau udah normal, saya sendiri tidak akan melakukan terapi meskipun pasien tersebut ingin penisnya lebih panjang. Oke, itu tadi poin pernyataan ke-7. Sekarang kita lanjut lagi poin pernyataan yang ke-8. Silakan Bapak kameramen. Penis menyusut seiring usia. Oke, penis menyusut seiring usia. Jawabannya ini adalah sebuah fakta. Jadi pada pria-pria kita perlu tahu dahulu ya, penis itu akan memanjang seiring kita bertambahnya usia dari kecil sampai dengan remaja. Biasanya panjang penis maksimal pria perkembangannya akan tercapai ketika menginjakkan usia 18 tahun ke atas. Setelah itu panjang penisnya akan relatif stabil. Tetapi seiring bertambahnya usia, biasanya tubuh kita ini akan banyak penyakit-penyakit ya, mulai dari penyakit darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain yang mengakibatkan adanya timbul disfungsi ereksi alias impotensi pada pria. Pada pria-pria yang mengalami impotensi atau disfungsi ereksi dalam jangka waktu lama, salah satu dampak buruknya adalah jaringan di penisnya itu akan mengalami kerusakan. Karena jaringannya itu rusak, maka penisnya itu akan jadi menyusut, ketarik ke dalam, sehingga biasanya mereka menyadari ya pada pria yang mengidap impotensi, kok penis saya makin lama makin kecil ya? Jawabannya adalah karena jaringannya semakin menyusut. Sehingga idealnya kalau buat para pria-pria yang ingin menjaga panjang penisnya tetap optimal, tidak menjadi menyusut, kita harus menjaga kesehatan penis. Fungsi ereksinya harus tetap baik sehingga jaringannya tidak mudah menyusut. Oke, poin ke-9, silakan Bapak kameramen. Pria yang tidak disunat akan memiliki penis panjang. Pria yang tidak disunat akan memiliki penis panjang. Ini merupakan sebuah mitos ya. Jadi saya juga pernah dengar ya, ada pria yang dia itu nggak mau disunat karena katanya kalau disunat itu membuat penisnya nanti malah semakin pendek. Penting untuk diketahui, kalau kita menjalani prosedur sunat atau istilah medisnya sirkumsisi, yang dipotong itu adalah kulit bagian luar atau kulup penis, bukan bagian dari penis itu sendiri. Sehingga kalau yang dipotong kulup penis, maka ini tidak akan mengganggu penambahan atau pemanjangan penis. Bebas pria tersebut mau disunat kapan aja, nggak ada masalah sesuai dengan indikasi medisnya. Semakin awal semakin baik. Karena pada prinsipnya kalau pria itu tidak disunat, akibat adanya kulup penis, di kepala penis ini mudah kotor. Terutama kalau prianya itu malas membersihkan ya, sehingga rentan terkena infeksi. Kalau udah disunat, penisnya ini kepalanya akan lebih bersih, sehingga akan lebih baik dan meminimalisir resiko terjadinya infeksi. Jadi sangat jelas kalau sunat tidak akan ada hubungannya dengan panjang penis. Kecuali ada gangguan yang lain, sangat mungkin pria tersebut mengalami gangguan pemanjangan penis. Itu tadi poin pernyataan yang ke-9. Sekarang kita lanjut ke pernyataan yang terakhir nomor 10. Silakan Bapak kameramen. Ukuran jari bisa menunjukkan panjang penis. Oke, ukuran jari bisa menentukan panjang penis. Ini adalah sebuah fakta. Baik, ini mungkin terdengar agak mencengangkan ya. Masa sih kita bisa menentukan ukuran penis dari jari-jari kita? Tetapi ada penelitian yang mendukung hal ini. Kalau ternyata masalah jari ini ada kaitannya juga dengan panjang penis pria. Panjang penis salah satunya ditentukan oleh bagaimana sih kadar hormon testosteron di dalam tubuh kita sejak dalam kandungan. Kalau misalnya hormon testosteronnya terganggu sejak masih kecil, maka panjang penisnya akan terhambat pula. Nah, atas dasar ini ada data penelitian ya yang menunjukkan kalau ternyata hormon testosteron selain berkorelasi dengan panjang penis, juga ada korelasinya dengan ukuran jari-jari kita. Lebih tepatnya, itu adalah rasio bagaimana jari telunjuk dan jari manis. Jadi, pada pria yang memiliki hormon testosteron yang bagus sejak masih dalam kandungan hingga dia usia lanjut, otomatis jari telunjuknya ini dia akan berukuran lebih pendek. Sementara jari manisnya ini dia akan lebih panjang lagi. Akibatnya kalau kita ukur rasio jari telunjuk dibandingkan dengan rasio jari manis, ditemukan pada pria-pria yang testosteronnya baik, rasionya akan semakin pendek. Kalau rasionya semakin pendek, penisnya akan lebih panjang. Kita ambil contoh aja ya, misalnya ada pria A dan pria B. Pria A ditemukan panjang jari telunjuknya itu 4 cm. Sementara panjang jari manisnya itu 5 cm. Didapatkanlah kalau rasionya itu adalah 0,8. Pada pria B ditemukan
panjang jari telunjuknya itu 4,5 cm, sementara jari manisnya itu 5 cm, sehingga rasionya adalah 0,9. Jadi kalau berdasarkan data rasio tadi ditemukan rasionya lebih pendek yang si A tadi. Karena rasio si A lebih pendek, dapat diperkirakan si A memiliki penis yang lebih panjang. Dikarenakan hormon testosteronnya lebih tinggi sejak masa kecil, akibatnya rasionya lebih pendek, sehingga pemanjangan penisnya lebih optimal. Kalau misalnya rasionya itu semakin lebih tinggi lagi, misalnya rasionya itu mencapai 0,95 ke atas atau mungkin 0,98 ya, maka ini dicurigai kalau panjang penisnya menjadi lebih pendek. Makanya hal ini ditemukan ya dari penelitian-penelitian, mereka bisa menentukan panjang penis salah satunya dari rasio jari telunjuk dan jari manis kita. Meskipun ada beberapa kontroversi, ada juga yang bilang sebetulnya hal ini tidak sepenuhnya benar karena ada faktor-faktor yang lain, tapi ini juga bisa sebagai salah satu prediktor untuk memperkirakan panjang penis. Gak percaya? Coba deh cek jari kalian dan cek bagaimana ukuran penis kalian. Baik, itu tadi ya 10 poin pernyataan tentang masalah ukuran penis pria. Gimana? Seru nggak? Kalau misalnya ada pernyataan mitos atau fakta lainnya yang belum saya bahas, bisa silakan tinggalkan di komentar ya. Nanti akan saya bahas di episode selanjutnya. Buat kalian juga yang mau menonton lebih lanjut tentang masalah kenapa sih kita sering merasa penis kita itu kecil, saya sudah pernah membuat video khusus yang membahas masalah ini. Kalau mau menyaksikannya, bisa klik link berikut ini.